Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Halo. Suara saya kedengeran ya? Cek, cek. Suara saya jelas nggak? Halo, halo. Jelas, Pak. Oke. Oke, sebentar. Ya, kita mulai ya. Panggilan malam ini nggak terlalu lama sih. Kita awal perkenalan dulu aja. Ini ada beberapa yang udah masuk ya. Gista nih. Gista udah masuk sebelumnya. Tapi kayaknya untuk yang TIF ya banyak ya sekarang nih. Kalau nggak salah. Jadi harusnya yang masuk ke perkuliahan hari ini banyak nih, tapi nggak tahu baru berapa orang, baru sekitar 5 orang ya yang masuk ya. Saya belum, Pak. Belum. Oh ya, yang ngambil temu kembali informasi sih. Kayaknya baru Ya, saya Gisel sistem sama informasi, Widi Pak. aja. Temu kembali informasi kan di IF ya, kalau nggak salah. Apa TI? Saya anak SI, Pak. SI ya. Nah, Iya. SI itu Nah, kayaknya agak banyak deh. Karim. Ada SI atau TI gitu yang banyak. Coba saya lihat sebentar ya. Hmm, jadi di sini yang apa nih? Yang IF ada dua, yang SI ada 8, TI berarti yang banyak sekali. TI itu TI itu ada 13 ya. Ya, nih banyak nih harusnya bisa masuk. Di sini udah masuk siapa Doni ya, Abdullah nih. Uzaifi udah masuk nih. Oke, udah lumayan banyak ya sama Doni juga kayaknya di TI. Oke, ini sharingnya bener ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kita mulai program kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Menambah Semoga masih semangat ya kuliah malam-malam ya. Malam, Bapak Dika. semangat Pak. Ya, malam supaya nggak, mudah-mudahan nggak ngantuk nih kita kuliahnya nih. Tapi harusnya nggak ngantuk sih, baru sebentar aja nih. Nanti mungkin minggu depan yang ngantuk. Oke, eh ini yang Eh, akan kita bahas hari ini. Halo, Pak. Pak, Ya, Pak, eh, saya sambil di jalan ya, Pak ya. oh Baru ya, oke pulang oke, kerja, Pak. oke Izin ya, oke. Pak. Ya, silahkan. Oke, jadi ini ada course overview yang akan kita bahas hari ini, lebih ke kontrak perkuliahan lah ya. Yang pertama ini perkenalan perkenalan saya, nanti ada course kontraknya, lalu ada RPS, ini masih saya koordinasikan ya, karena sebetulnya RPS-nya saya dapatnya yang lebih ke arah elektronika gitu, jadi ada pemrograman PCB dan lain-lain gitu, AI-nya malah sedikit. Makanya saya mau coba buat compile lagi nih RPS-nya. Tadi udah ketemu Pak Agung sih. Nanti coba ngobrol lagi saya sama Pak Agung. Ini kebetulan kan 3 jurusan ya, TI, SI, sama IF nih. Nah, nanti gimana ke depannya. Tapi saya udah ada gambaran sih nanti yang akan kita pelajari. Saya akan berikan di course lesson plan. Oke. Nah, yang pertama itu nama ya. Nama saya Dika Rizky Anbia. Saya panggil Dika. Ini saya bisa dihubungi di Telegram @Dika Anbia. Nanti mungkin yang teman-teman yang di sini saya minta tolong untuk invite buat grup ya. Dan saya invite ke grup Telegramnya. Nah, kebetulan kayaknya ada 2 yang saya ngajar kelas gabungan nih. Jadi grupnya bisa jadi satu aja, tapi kita bikin 2 thread. Harusnya sih sama nih, karena di reguler saya ngajar ethical hacking dan artificial intelligence gitu. Dan yang kayaknya 2 itu gabungan ya di semester 7 juga semuanya. Nanti mungkin bisa dijadiin satu. Salah seorang dari yang hadir hari inilah saya minta tolong. Oke, email yang akan kita gunakan untuk korespondensi yang bawah ya, dika.anbia@outlook.com, atau kalau ada hubungan di luar kampus bisa ke yang BRIN Go ID. Saat ini saya kerja di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Saya sekarang ada di pusat
kecerdasan artifisial dan keamanan cyber atau AI and cyber security ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, research interest saya di software engineering pertama cyber security dan artificial intelligence. Awal dari software engineering memang awal-awal apa ya mungkin karir gitu ya atau kerjaan saya memang awalnya di software engineering sih buat kayak website, aplikasi dan lain-lain. Lalu ketika saya ambil master, saya arahnya lebih tertarik. Sebenarnya cyber security dari dulu udah tertarik, tapi memang belum ada apa ya, belum ada medianya waktu itu. Bagaimana caranya untuk masuk ke cyber security karena di kerjaan pun lebih banyak software engineering. Jadi saya ambil cyber security dan artificial intelligence waktu master. Sebetulnya ngambil fokusnya di artificial intelligence. Tapi karena saya tertarik ke cyber security, akhirnya dua domain ini digabungkan. Jadi penggunaan artificial intelligence di cyber security. Tuh, riset saya ini dan sekarang saya sedang riset di LLM, Large Language Model untuk di cyber security. Saya mau coba sekarang di spam. Large Language Model, goalnya itu nanti coba di static analysis. Jadi gimana caranya mendeteksi vulnerability di dalam satu si software, satu source code. Nah, misalkan kalian punya source code, nanti dideteksi pakai artificial intelligence, dia bakal tahu, oh di sini titik vulnerability-nya. Nah, goals-nya ke sana. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi harusnya masih relevan nih, saya ngajar di artificial intelligence, kayak masih masuk ke hal yang saya kerjakan setiap harinya. Ada? Belum ada? Belum. Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Kita masuk ke bahasan selanjutnya adalah course kontrak. Nah, ini sebetulnya yang untuk reguler sih, tapi akan kita coba ya, maksimum absensi 3 kali lah, yang tanpa keterangan. Gitu. Saya akan coba terapkan di sini. Misalkan karena ini kelas karyawan ya, nanti sebisa mungkin kalau nggak datang ya bilang aja gitu. Jangan sampai nggak ada keterangan sama sekali gitu. Ini bisa saya anggap alfa tuh, gitu. Karena masih bisa fleksibel sebetulnya. Cuma ya itu harus ada keterangan gitu. Misalkan keterangannya ya saya tahu kalau kerja kan misalnya lagi lembur atau gimana gitu ya. Oke, kalau saya 15 menit nggak datang atau nggak hadir tanpa pemberitahuan, artinya kuliah hari itu dibatalkan gitu ya. Kalau lewat dari 15 menit, mungkin bisa ikut kalau di sini, atau memang telat, bilang dulu di awal, Pak, saya agak telat gitu ya, nggak masalah. Tapi nanti kalau lebih dari 15 menit, mungkin nanti saya uh, pikirkan seperti apa ya. Harusnya sih nggak di absensi, tapi kita lihat nanti lah. Oke, lalu ini gradingnya. Sama sebetulnya saya terapkan di semua mata kuliah ya. Saya coba terapkan di mata kuliah di information retrieval juga kayak gini. Jadi ada 20% quiz. Jadi kuis ini nanti akan saya adakan 2 kali dalam satu semester, sebelum UTS dan setelah UTS. Lalu ada midterm exam, ini ujian tulis, nanti untuk midtermnya dan ini individu. Lalu yang terakhir saya akan coba di final project. Nah, ini group assessment. Yang untungnya sekarang banyak ya grupnya, jadi kerjasamanya bisa lebih enak lagi untuk grup assessment-nya. Jadi nanti kita akan buat kelompok untuk mengerjakan satu final project terkait dengan artificial intelligence ini. Bisa macam-macam. Nanti di outline course-nya, lesson plan-nya nanti saya jelaskan beberapa contoh misalkan ya. Aspek penilaiannya ada di laporan 25%, lalu ada presentation, nanti akan ada presentasi dari masing-masing kelompok, dan ada individual assessment. Nah, karena ini kelasnya online ya, kalau kelas offline sih saya lebih suka ketemu sekalian bareng untuk presentasi satu demi satu gitu. Tapi kalau online kayak gini mungkin nanti kita cari waktu aja gitu. Karena saya nggak yakin juga kalian waktunya semuanya bisa sampai malam gitu. Karena kita kuliahnya lumayan lama ya dari jam 7 sampai jam 9. Nanti mungkin akan dibagi, misalkan minggu ini saya akan presentasi untuk berapa kelompok. Atau kita bisa ambil di weekdays atau di weekend. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan di belakang aja. Nah, mungkin mulai dari sekarang ngobrol-ngobrol nih kira-kira siapa yang mau jadi kelompoknya gitu. Walaupun nanti pembentukan kelompoknya setelah UTS. Tuh, nanti setelah UTS itu baru akan saya bagi-bagi fokusnya per minggu sampai akhirnya di presentasi. Seperti itu.
Nah, ini course lesson plan yang masih apa ya, baru draft aja sih ini sebetulnya. Yang pertama pastinya akan dijelaskan tentang Introduction to Artificial Intelligence. Jadi mulai awalnya Artificial Intelligence itu seperti apa sampai perkembangan saat ini. Nah, untuk use case-nya Artificial Intelligence itu ada beberapa ya. Ada NLP, ada speech, ada vision. Nah, harusnya di NLP juga sudah mulai dapat ya di semester sebelumnya. Natural Language Processing. Ini untuk teks biasanya NLP banyak digunakan misalkan untuk apa chatbot gitu ya. Nah, ini pakai NLP atau apa namanya positif negatif. Saya lupa terus namanya, bukan semantik ya. Lupa. Yang untuk di Twitter misalkan ya kita mau tahu impresi dari sebuah teks ini negatif atau positif atau neutral gitu. Itu NLP. Atau kita bisa juga pakai klasifikasi. Misalkan saya mau buat klasifikasi untuk em, apa ya, misalkan topik sebuah buku gitu. Nah, ini bukunya ini masuknya ke genre apa? Romance, genre action, atau fantasy, atau yang lain gitu. Nah, ini NLP. Lalu speech bisa digunakan untuk pengenalan suara. Ini jadi inputnya audio ya biasanya kalau NLP inputnya teks. Nah, NLP juga bisa untuk translate biasanya. Jadi untuk translator ini di NLP. Nah, speech ini untuk suara, pengenalan suara. Kalau kita pakai Google Voice Assistant ya atau pakai Siri, nah atau Alexa ini menggunakan speech. Gitu. Kalau di mobil mungkin Wuling ya, Win ya, Wuling Interactive Voice Assistant ya semacam lah. Lalu the vision, vision ini untuk pemrosesan video sebetulnya. Jadi ada computer vision itu di dalam situ. Nah, di vision ini nanti biasanya pemrosesan untuk detection misalkan ya, mendeteksi benda, object detection atau object classification gitu. Nah, ini bisa pakai vision. Tuh, misalkan ETLE, elektronik tilang, nah itu pakai computer vision. Jadi sebenarnya lebih tepatnya computer vision ya. Ini tasknya di artificial intelligence. Nah, tiga task ini atau use case ini juga bisa digunakan metodenya nih. Di bawah ini metode artificial intelligence. Ada machine learning, ada deep learning, dan yang terakhir generative AI. Untuk machine learning, deep learning, generative AI ini tasknya kita bisa gunakan macam-macam ya. Contohnya misalkan mungkin di data science sudah pernah dengar ya. Kita ada klasifikasi, lalu ada clustering. Nah, satu lagi ada klasifikasi, ada clustering, dan satu lagi ada prediksi atau prediction. Kita bisa digunakan di tiga metode ini, di machine learning, deep learning, dan generative AI, dan use case-nya kita bisa digunakan di NLP, di speech, di vision. Nah, sebisa mungkin saya akan coba cover itu semua. Misalkan di machine learning, kita punya algoritma machine learning yang bisa banyak digunakan, misalnya SVM, lalu random forest, gitu ya, RF, atau apalagi naive Bayes gitu dan yang lain sebagainya atau neural network. Nah, itu di machine learning. Deep learning kita bisa pakai RNN, CNN, LSTM, biaya LSTM gitu ya, atau GRU. Nah, yang paling terakhir adalah generative AI. Kalau di sini pernah pakai ChatGPT gitu ya, pernah pakai Bing AI, Midjourney, atau pernah pakai DALL-E. Nah, itu ke generative AI. Jadi AI-nya ini bisa melakukan generate sesuatu gitu ya, bukan cuma melakukan yang tadi di klasifikasi, di prediction, atau di clustering. Dia juga bisa melakukan generate, kayak disebut generative AI. Nah, ini sebetulnya ini sangat luas sekali ya dan sangat kompleks, tapi nanti kita akan coba pelajari step by step. eh, jadi misalkan NLP hari ini menggunakan machine learning, ya kita akan coba misalkan pakai Ngram dan yang lain-lainnya. Saya coba bahas konsepnya dulu sebelum kita coba praktek. Misalkan konsepnya kalau NLP mulai dari pre-processing seperti apa, terus setelah itu akan jadi stemming, ada stop words removal gitu ya. Lalu ada setelah itu akan kita pakai Ngram, misalkan terus kita pakai factorization seperti apa, word count atau bag of words atau TF-DF kayak gitu. Speech juga nanti akan dibuat seperti itu. Kita bisa buat per case gitu ya.
supaya lebih terbayang lagi. Misalnya machine learning untuk speech itu kita bisa pakai yang mana gitu contohnya. Atau vision, kita bisa pakai YOLO dan yang lain-lainnya. Lalu deep learning juga sama seperti itu. Dan yang terakhir generative AI. Jadi kita fokus nanti bisa gunakan tools-tools yang ada. Jadi lebih ke implementasi. Tuh, bukan cuma belajar dari secara konsep aja gitu. Mungkin nanti kalau misalkan mau ambil arahnya ke lebih dalam ke artificial intelligence, bisa ambil ke arah situ nanti mungkin ambil di S2-nya gitu ya. Ambil ke artificial intelligence ya. Karena kalau kita belajar pure di artificial intelligence itu rata-rata isinya ada rumus gitu. Misalnya deep learning apalagi deep learning tuh pakai rumus ya, banyak rumus. Misalkan ada turunan, ada integral, nah itu semuanya di deep learning lebih banyak daripada di machine learning gitu. Jadi nanti fokusnya malah lebih ke apa ya, algoritmanya di S2 nanti ya. Ada gradient ascent, gradient descent ya, seperti itulah. Seperti itu. Ini untuk course lesson plan-nya. Nah, jadi nanti kita kembali lagi ya ke yang sebelumnya di ini course grading, ada final project. Nah, harapan saya nanti di final project dengan berkelompok kita bisa bikin satu buah implementasi artificial intelligence di sebuah sistem. Kalau punya aplikasi itu lebih bagus lagi. Misalkan mau buat chatbot. Oke, saya mau buat chatbot pakai generative AI, misalkan pakai ChatGPT. Itu boleh. Langsung jadi dalam bentuk Android misalkan atau dalam bentuk website itu sangat disarankan. Tapi kalaupun memang belum bisa sampai situ, bisa sampai ke sistem sampai ke implementatifnya aja. Misalkan saya mau buat chatbot gitu ya, pakai generative AI, nanti akan dilihat accuracy, precision. Sorry, itu chatbot kalau nggak salah generative AI itu ada lagi masalah buat validasinya agak beda. Saya agak lupa, nanti saya coba cari. Tapi misalkan di machine learning, pakai klasifikasi ya, paling umum misalkan, atau deep learning klasifikasi. Kalau deep learning ada learning error rate, tapi kalau machine learning nggak ada ya. Jadi nanti yang dilihat akurasi, presisi, nanti di situ ada confusion matrix. Itu positif, true negatif, false positif, false negatif. Oke, di data science harusnya udah terbiasa gitu ya. Dengar aja lah paling enggak. Jadi ada validation matrix istilahnya. Sampai situ pun cukup gitu. Jadi saya mau lihat model yang Anda buat itu sebagus apa gitu dengan eh, data yang dikumpulkan atau data yang sudah ada gitu. Jadi nanti kita akan buat step by step setelah UTS untuk untuk menuju ke final project. Misalkan di pertemuan pertama setelah UTS kita akan presentasi masing-masing kelompok terkait dengan idenya. Jadi ada project ideation pertama. Idenya mau bikin apa? Setelah itu di minggu kedua kita akan bahas terkait dengan pre-processing misalkan dan datanya. Datanya dapat dari mana? Oh, ini saya cuma dapat dari internet, Pak. Gitu. Cuma ada misalkan 1.000 data atau 10.000 data. Oke, nanti dijelaskan gimana. Terus pre-processing nanti akan seperti apa gitu. Kalau bisa sudah sampai processing lebih bagus lagi. Nanti misalnya di pertemuan ketiga kita akan bahas terkait dengan model yang digunakan. Misalkan atau algoritma yang digunakan. Misalnya deep learning, Pak saya mau pakai BLSTM gitu, atau saya mau pakai GRU, boleh. Nanti kalian jelaskan di situ, diulang penjelasannya. GRU ini adalah seperti ini. BLSTM ini seperti ini. Kayak gitu. Apa yang membedakan model ini dengan model yang lain? Kenapa saya memilih model yang ini? Kayak gitu. Nanti di pertemuan keempat atau kelima baru hasil akhirnya dipresentasikan. Seperti itu. Untuk kelompoknya berapa orang masih saya belum lihat ya. Saya belum hafal juga di total berapa orang dalam satu kelas ini. Tapi kita nanti akan lihat setelah UTS mungkin paling banyak 4 orang ya. Karena supaya rata nanti. Itu pembagiannya. Jangan sampai ada yang cuma nitip nama misalkan. Gitu. Atau ya udah saya bayarin gitu untuk resource-nya. Misalnya mau bayarin Google Colab-nya gitu untuk sebulan. Nah, tapi ya saya harap semuanya bisa bekerja sama gitu ya. Supaya saling paham gitu satu sama lain gitu supaya dapat juga apa ya
esensinya belajar bukan cuma belajar aja, tapi ternyata oh ini bisa langsung digunakan gitu. Karena artificial intelligence ini bukan hal yang apa ya, yang baru. Jadi kita bisa belajar dari contoh yang sudah ada. Itu apalagi di industri nanti ya. Kalau industri sih lebih banyak tinggal gunakan aja. Kecuali di institusi pendidikan atau institusi riset seperti kita di kantor, kita nggak bisa cuma menggunakan aja, tapi harus ada sesuatu. Karena kita dituntut untuk publikasi nantinya. Misalkan kita bisa pakai misalkan deep learning gitu ya, pakai BLSTM gitu. Tapi ada yang membedakan apa misalnya di pre-processingnya atau data yang kita kumpulkannya. Nah, harus ada pembedanya. Kayak gitu. Tapi untuk di industri sih biasanya langsung pakai aja. Seperti itu. Nah, ini ada referensi yang nanti akan kita gunakan ya. Jadi yang pertama GitHub. Pastikan yang di sini tuh semuanya punya GitHub. Nanti untuk share code-nya, nanti akan kita lihat kodenya bareng-bareng. Saya nanti lihat dan ada Anaconda. Anaconda ini untuk eh, Python ya. Jadi saya harapkan di sini semua bisa install Python nanti. Sorry. Install Python masing-masing di komputer. Nah, tentunya nanti untuk machine learning sih bisa langsung pakai ya. Tapi yang agak sulit memang di deep learning. Nah, deep learning itu butuh GPU dan generative AI ya. Untuk generative AI sih nggak akan mungkin untuk kita training data di generative AI. Saya pernah kecolongan juga soalnya beberapa bulan yang lalu saya pakai AWS Lambda namanya, itu udah pakai training data, lupa saya matiin kernelnya, habis 2 juta baru 3 hari. Makanya jangan jangan dulu generative AI untuk training data karena dia butuh resource yang gede. Lalu nanti ada Kaggle. Nah, untuk itu makanya kita pakai Google Research ya, Google Colab. Nah, ini nanti kita gunakan Google Colab aja untuk training minimal deep learning bisa training di situ. Lalu ada kaggle.com. Nah, di sini situs Kaggle itu banyak use case yang bisa kita gunakan di situ dan mungkin nanti saya akan jelaskan beberapa contoh penggunaan implementasi machine learning ya atau deep learning atau generative AI juga ada di situ di Kaggle ini. Data-datanya juga kita bisa pakai di Kaggle. Nanti mungkin tugas atau UTS atau yang lainnya bisa kita coba dari Kaggle dengan data yang berbeda misalkan atau dengan algoritma machine learning yang berbeda gitu. Nah, kita ambil di Kaggle. Lalu satu lagi ada Hugging Face. Nah, ada yang pernah dengar Hugging Face? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Oke, nah ini Hugging Face. Bentar, Hugging. Ini banyak digunakan untuk generative AI, untuk yang ChatGPT dan lain-lain itu ya, transformers model. Nah, jadi model kita bisa di import di sini. Nah, kita mau lihat sini model. Oke ya. Nah, ini di sini model-model Ericsson NLP text classification. Oke, nah ini rata-rata udah pakai ya namanya sentiment analysis yang tadi yang Twitter itu. Udah pakai generative AI. Misalkan yang ChatGPT gitu ya untuk di sini ya. Misalkan ini di Still Roberta salah satu contoh transformers ya. Transformers model tuh yang kita pakai biasa di ChatGPT biasa itu namanya transformer model. Ini digunakan untuk climate detector gitu. Nah, ini untuk sentiment analysis gitu. Twitter sentiment analysis. Jadi dia training ulang dengan data yang dia punya ke si Roberta ini atau ChatGPT yang udah ada, kita training dengan kasus yang spesifik. Misalkan di sini contohnya untuk sentiment analysis di Twitter gitu ya. Nah, kita masukin ke situ data sentiment analysis, misalkan satu kalimat ini negatif, labelnya lalu positif atau neutral gitu ya. Nah, itu di training, hasilnya diupload ke sini dan bisa digunakan oleh semua orang gitu ya. Namanya inferencing, artinya hasil modelnya itu bisa langsung digunakan secara real time gitu ya. Itu yang biasanya ditaruh di server gitu ya. Nah, bisa ditaruh di server di sini atau kita bisa tarik untuk gunakan offline. Nah, tapi ini butuh GPU sih. Nanti mungkin sebisa mungkin kelompok kalian ini minimal ada satu orang yang pakai GPU lah ya, supaya bisa nyobain ini. Yang punya laptop gaming lah biasanya.
Gitu. Nah, ini ada untuk emotion dan lain-lain. Nah, ini audio misalnya. Nah, kita bisa gunakan aja kalau di sini. Yang penting udah pernah coba, intinya gitu sih. Tuh. Nah, misalkan kalian mau coba juga buat gitu ya, misalkan mau buat chatbot pakai deep learning gitu, bisa langsung diupload ke sini juga nanti modelnya. Nanti bisa dipakai oleh semua orang. Ini lumayan lah nanti untuk portofolio. Misalkan mau mulai switch karir ke data scientist gitu ya, atau mau ke AI, bisa dimasukin ke portofolio lah. Ini Hugging Face model yang saya buat. Tuh, gitu. Eh, Banyak yang kayak gitu. Teman saya juga sekarang dulu di Gojek, sekarang di Sinarmas juga dia bikin kayak gini juga. Bisa ditaruh di sini. Seperti itu. Jadi ada Hugging Face, nah, tadi ada GitHub, ada Python, ada Google Colab, ada Kaggle, dan ada Hugging Face. Kalau Kaggle mungkin udah sebagian ada yang tahu kali ya. Nah, ini Kaggle. Jadi kita bisa buat misalkan modelnya. Oke, nah ini text processing. Ini juga sama kayak Hugging Face. Tapi kita bisa buat di sini. Misalkan kita mau buat sentimen analisis. Twitter sentiment analysis. Nah, yang membedakan di sini dia buat notebooknya. Jadi Python notebook yang bisa kita gunakan nih. Kita bisa running juga di sini, tapi memang ganti-gantian gitu ya. Datasetnya 1,6 juta gitu. Nah, ini bisa kita eh, download juga terus taruh di lokal. Ini tinggal diikutin aja di sini. Sambil dibaca-baca, sambil diikutin. Nanti kita lihat sih, misalkan ini datasetnya seperti ini, teksnya seperti ini, flag-nya. Nah, negatif, neutral, positif kalau ini. Oke, sampai dia buat processing-nya, lalu dia buat factorization-nya pakai word to fact, word to vector, terus dia building modelnya sampai ke hasil di akhir, biasanya dikasih tahu. Nah, ini evaluation-nya. Accuracy-nya 0,79, artinya 79%, dengan loss-nya 0,4. Lumayan tinggi ya loss-nya ya. Oke, nah dia buat prediction-nya. I love music, positif. Skornya 96%. Negatif, negatif. Kayak gitu. Ya, ini confusion matrix. Ini yang nanti kalau misalkan nggak jadi aplikasi, ini yang nanti harus dikeluarkan gitu ya. Positif, negatif, predicted labelnya kita bisa lihat di sini. Hasilnya nanti bisa keluar akurasinya. 79 persen. Oke, seperti itu. Mana? Ngantuk ya? Atau udah mulai pusing? Oh, belum mulai kuliah udah pusing nih Pak gitu. Belum, belum. Kalau belum nyobain, belum tahu pusingnya. Tapi kita belajar berdasarkan contoh aja lah, nggak usah yang baru-baru. Itu nanti yang baru-baru bisa cobain sendiri. Ada pertanyaan? Ada Pak, aku Pak. Ya, gimana? eh ke yang Twitter sentimen yang tadi Pak. Mm-mm. Itu dia kan dapet yang di Hugging itu gimana tuh Pak? Soalnya kemarin tuh aku kan sempet buat jurnal pakai Mm-mm. Shaping kan. Mm. Nah, terus mau ke sini tuh agak-agak nggak bisa nih Pak di sini nih. Di yang Jadi, oke, Twitter sentiment analysis ini ya. Jadi kalau di Hugging Face ini, sorry, di Kaggle ini datasetnya juga udah banyak. Ini bisa dipakai juga. Misalkan Twitter. Nah, cuma permasalahannya adalah datasetnya biasanya itu bahasa Inggris. Gitu. Nah, user gender classification, age nodes, ini Trump, Twitter, insult, macam-macam. Jadi kita bisa pakai yang di sini.
Dataset ini ChatGPT with Twitter dataset. Nah, ini datasetnya dia kasih tahu di sini. Ini bisa kita pakai, bisa kita download. Gitu. Kalau yang bahasa Indonesia saya nggak tahu deh. Kayaknya di sini ada yang bikin nggak ya? Harusnya sih ada sih. Kalau sekarang kan Twitter API-nya udah ditutup ya. Jadi kita nggak bisa lagi buat ngambil eh, data. Harus dulu mah masih ada bayar atau sebelumnya malah dikasih gratis. Cuma sehari harus cuma dapat berapa ribu gitu. Nah ini ada nih Twitter Sentiment Analysis Dataset Spek PPKM atau inilah ya hate speech lah. Oke, ini Muhammad Oki Ibrahim dan Indra Budi yang buat. Ini bisa di-download nih, 833 kilobyte. Itu, nah ini bisa digunakan. Seperti itu. Menjawab nggak? Halo? Iya, Pak. Oke ya. Oke, bisa langsung pakai aja nanti. Ada lagi? Belum ada? Kalau belum ada, saya absensi dulu ya. Sebelum nanti kita screenshot. Mungkin dari Yaf dulu. Gista, ada ya Gista ya? Hadir, Pak. Gista hadir, Wendy. Wendy kayaknya tadi ada ya. Halo Wendy, Iya Pak, hadir. hadir ya. Masih di kantor, Wen. Biasa Pak. Biasa. Biasa. Oke, terus kita ke TI, Abdallah Huzaifi. Ada ya? Hadir Ada? Pak, Abdallah. Hadir. Atta Esa Nugraha. Atta ada Atta? Atta nggak ada ya? Oke, Doni Wahyudi. Hadir. Hadir. Fadli Marcelo Manalu. Fadli ada Fadli? Nggak ada. Oke, Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Oke, ada Fajar. Leonis Firdaus. Hadir Pak. Nana Irmanto. Ada Pak. Ada Reza Nur Arifin. Hadir Pak, hadir Pak. Mohon maaf Pak, ini pakai device-nya Abdul, soalnya punya saya lagi error. Oke, barengan ya. Ya. Ridwan Prasetya. Hadir, Pak. Ada Rifki Setiawan. Rifki tadi izin sama saya, Pak. Tetangganya ada orang yang meninggal, Pak. Oh gitu, Iya. oke. Izin ya. Ini saya juga mau tahlilan nih habis ini. Ada Rifki Algi Fauzan. Rifki ya, bener ya? Rifki ada Rifki. Rifki ada dua ya, Rifki Algi Fauzan. Iya. Nggak ada ya? Oke. Singgih Prasetyo. Hadir Pak. Ada ya. Maman Sulaiman. Maman ada? Nggak ada. Oke. Terus kita ke mana nih? TI ya? TI apa ya? Ya, SI, sorry. Adinda Luftia Balkis. Selamat malam, hadir Pak. Ya, Adinda ada. Waduh, lemas banget nih Adinda nih. Semangat, semangat. Terus Ahmad Ulin Nuha. Hadir Pak. Oh, nih, semangat nih. Habis makan malam nih kayaknya ya. Semangat ya.
Adrian Satria Karim. Hadir, Pak. Wah, Pak di jalan, mantap. Pak. Ya, mantap. Muhammad Raihan Zulfikar. Nggak ada. Muhammad Raihan Zulfikar, nggak ada. Muhammad Ridwan Wahyu Al Yasin. Ada? Nggak ada. Muhammad Soleh. Ada Muhammad Soleh? Nggak ada. Wah, ini hat-trick nih. 3 Muhammad nggak ada nih. Salsa Dwi Agustina. Salsa. Ada Salsa? Nggak ada juga. Fikri Ahmad Mubarak. Fikri ada? Nggak ada ya? Oke, wah SI dikit nih. Nanti mungkin dikabarin lagi teman-temannya ya. Adinda, Ahmad sama Adrian, teman-temannya. Ini dari 8 orang, baru 3 orang yang hadir. Yang TI semangat nih. Sama IF. Oh, dua-duanya semangat nih. TI juga walaupun yang hadir sedikit. Yang nggak hadir cuma sedikit. Yaitu SI ini yang banyak. Oke. Ini ada apa di chat? Saya baru lihat. Fadli hadir sambil jalan. Oke, mana nih? Fadli yang mana? Fadli itu di... Oh ini, Fadli Marcelo Manalu. Soalnya namanya di sini Jak 71 nih. Jadi saya nggak ngeh. Ini sister grupnya Jakarta 48 apa gimana nih? Jak 71. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya mau screenshot dulu ya. Mau lihat dulu nih awal-awal yang awal perkuliahan. Oke, silahkan open cam. Kita screenshot dulu. Nanti setiap akhir perkuliahan kita usahakan selalu screenshot. Yuk, nyisir dulu sehingga biar ganteng. Waduh, masih pakai helm. Melipir dulu nih Rian nih. Oke, wah. Adalah berdua. Pak, maaf, Pak. Pakai helm, Pak. Iya, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Daripada repot buka lagi nanti ya. Adinda sama Iya, Ulin Pak. Nuha belum nih. Nana belum. Aba-aba Pak, aba-aba Pak. Ini sendiri Kenapa? aja, nggak sekeluarga kan, Pak? Wah, sekeluarga. Oh, ada keluarganya juga. Boleh kalau mau ikut keluarganya juga. Iya, Bapak Ibu, Pak. Kita foto keluarga. Oke. Saya screenshot ya. Gaya Pak, gaya Pak. Satu. Tiga, Pak. Ya, boleh, boleh. 1, 2, 3. Saya gaya bapak-bapak aja deh. Lagi. 1. Saya ikut gini deh. Mana ya? Tangannya nggak kelihatan. Oh, gini. 2, 3. Ini berdua buat ini nih. Love gitu ya. Iya. Jadi mantap, Pak. Romantis banget nih. Abdullah nih Kayak berdua. kampanye ya, Pak. Kayak kampanye. Wah, jangan. Pak Fajar. Oh, Iya. gimana nih? Udah deh. Oke deh. Kalau gitu. Terima kasih semua. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Nanti tolong dibuat grup ya. Siapapun yang di sini lah. Kemarin si Gista yang buat. Tapi yang lainnya boleh yang buat juga deh. Nanti di-invite aja salah satu dari sini. Itu Oke, ketuanya kita nanti biar dikoordinasi Mbak Kista, Pak. Ya, siap. Ini kayak Gista udah spesialis nih ya. Spesialis koordinator. Siap, Oke. Pak. Terima kasih Yes, semua. Pak. Selamat malam. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. sama-sama. Nanti di-invite aja, Mbak, atau dikirimin linknya, Mbak. Boleh? Oke.